JFTV, TV Sunnah Anda. Assalamualaikum Ustaz, apa perbedaan antara cobaan dan azab Allah? Ada tema saya di YouTube itu judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu panjang lebar saya jelaskan 2 jam lebih, tapi saya berikan gambaran begini. Kalau cobaan berarti sesuatu yang datang kepada individu, dan ini pasti datang kepada orang beriman atau orang kafir. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir Al-Baqarah 155 ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami pasti akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa khawatir, kekurangan harta, kekurangan hasil panen, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu kan? Ini akan datang kepada orang beriman dan orang-orang kafir, semua sama. Ada yang namanya yang lain, yang lebih besar, musibah. Cobaan lain ya, cobaan itu individu. Musibah ini datang hampir merata kepada seluruh masyarakat. Gempa, tsunami, banjir, kan gitu. Penyakit yang menular merata. Nah ini semua bencana. Kalau bahasa Indonesia bencana ya, bahasa Arabnya musibah. Nah musibah ini itu akan datang karena penyebabnya dosa. Kalau tadi ya, ada dosa, tidak ada dosa, akan datang cobaan itu. Kalau orang beriman untuk meninggikan derajat mereka dan membersihkan dosanya. Kalau orang kafir atau orang fasik agar mereka kembali ke jalan Allah, gitu kan? Kalau musibah tidak, karena dosa. Pasti karena adanya dosa maka mendatangkan bala. Akan mendatangkan bala. Jadi seperti itu, ya, memahaminya. Saya datangi kemarin teman-teman kebetulan dipanggil tabligh akbar di Aceh, di salah satu kabupatennya. Saya sempat bilang, ini sebagai penutup ya. Saya sempat bilang waktu itu, kenapa akhi, saya tanya panitia yang undang saya, kenapa perbuatan apa yang antum lakukan di sini yang merata, umumnya orang semua lakukan, tapi kayak tidak dianggap sebuah pelanggaran, atau orang tahu pelanggaran tapi didiamin. Karena musibah tsunami nggak mungkin datang kalau dalam pemahaman agama, nggak mungkin tanpa dosa yang merata, nggak mungkin. Itu udah jelas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhan kalian Allah tidak mungkin membinasakan satu negeri sementara masyarakatnya berbuat kebaikan, nggak mungkin. Ada pelanggaran tuh. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, kalau sebuah maksiat merata, maka Allah datangkan juga bencana yang merata. Semua kena. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kami akan ditimpa musibah merata walaupun ada orang soleh. Kata Nabi SAW, iya, kalau kesalahan itu lebih banyak, lebih merata daripada kesolehan. Jadi lebih banyak orang yang berbuat salah. Jadi kalau satu komplek 15 rumah misalnya, ada 13 rumah ahli maksiat, 2 baik, itu bisa kalau perampok masuk semuanya dirampok, termasuk rumahnya orang soleh itu. Karena lebih dominan jumlah orang yang buruk daripada orang yang baik. Seperti itulah. Lalu saya bilang, kira-kira apa akhi? Kebetulan saya berada di Kabupaten Melabu, di salah satu kabupaten yang paling parah waktu tsunami. Rata semua itu, dan semuanya hilang, habis. Sekarang Masya Allah sudah terbangun kembali. Dia bilang, ini kebetulan masyarakat asli sana. Mereka bilang, Ustaz, mungkin pada saat itu kebetulan terjadi Desember, dan masyarakat waktu di kampung ini itu menjelang tahun baru, padahal ini tahun baru Masehi ya. Menjelang tahun baru itu mereka buat acara, dan sampai pada tingkat di pinggir pantai sudah banyak tari striptease, orang telanjang. Saya kaget, masyarakat asli Aceh terkenal muslim striptease, dia bilang iya. Orang asli sana bilang iya, dan banyak itu merata, orang-orang pada datang nonton, mereka kayak terima duit, jadi kayak diskotik dipindahin ke pinggir pantai. Itu merata, dan itu beberapa hari sebelum tsunami. Ini satu. Saya bilang ada yang lain, dia bilang di sini kebiasaan masyarakat kalau Idul Fitri, kalau Ramadan mereka nggak nelayan kan pinggir pantai. Mereka nggak turun, nggak nelayan, jarang, sedikit sekali. Tapi kalau habis Idul Fitri, mereka buat suka sesajen. Sesajen ini ditaruh di batang pisang, kemudian ditaruh makanan-makanan di atasnya, termasuk makanan sudah masak, diceburin di lautan. Saya bilang, untuk siapa? Untuk apa dikasih sesajen? Ya supaya untuk penjaga laut, supaya tidak diganggu kapalnya lagi kalau nanti turun. Ini perbuatan syirik, dan itu merata.
Dan subhanallah mereka bilang sambil bercanda, kami sekarang sudah paham sunnah Ustaz, dulu kami belum paham tuh. Sesajen-sajen itu subhanallah waktu dicemplungin di lautan, ditaruh di atas lautan, itu di pinggir sana itu ada anak-anak kecil yang berenang-berenang, memang sengaja nunggu sesajen. Sampai sana diambilin ayamnya, diambilin boy dimakan sama mereka, tapi tetap aja dilakukan oleh orang-orang tuanya. Subhanallah, kesyirikan merata. Dan itu kemudian saya bilang, ada yang lain nggak? Dia bilang, ini Ustaz yang kami tahu. Dia bilang, betul. Saya bilang sama mereka, betul nggak yang saya bilang nih? Yang saya tahu selama ini, saya survei waktu terjadi tsunami, ke banyak teman-teman Aceh saya tanya, ada nggak dosa yang merata? Mereka bingung jawabannya apa ya, karena semua dosa yang dilakukan, kalau ada zina ada juga di Jakarta, ada juga di mana-mana, tapi kira-kira yang merata apa nih yang orang tidak anggap dosa? Terus saya bilang, kira-kira daun ganja yang dikonsumsi, yang dilarang oleh secara internasional itu, oleh masyarakat Aceh dianggap salah nggak? Umumnya jawaban teman-teman di sana, oh memang enggak, karena dipakai dicampur di sayuran untuk lempekin daging, gitu kan, lembutin daging untuk di sayuran, dan memang lebih enak rasanya. Sementara daun ganja sudah masuk secara internasional kelasnya narkotika, sama dengan khamr, merata umumnya masyarakat pakai. Saya bilang, lihat, ini masalahnya nih. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Aceh mayoritas muslim tapi dihukum sama Allah, masalahnya ada dosa yang merata. Jadi kita harus paham masalah-masalah seperti ini. Musibah akan datang kalau datang merata dan tidak ada yang luruskan, gitu kan? Kalau cobaan akan datang secara individu. Allahu a'lam. JF TV, TV Sunnah Anda.